Digul. Sang waktu seperti terperangkap di antara kelebatan hutan dan misteri di dalamnya. Berabad-abad sejak pulau besar ini ditemukan, kemajuan hanya menyentuh sebagian kecil saja dari tanah Papua yang begitu luas. Pada awal abad 20, tempat ini terbungkus rapat oleh keganasan alamnya dan mitos tentang penduduk kanibal yang masih hidup seperti di zaman purba. Namun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi daya tarik bagi orang luar untuk mendatangi tempat ini. Hutan Digul adalah habitat yang ideal bagi berbagai fauna khas Papua. Di antaranya adalah burung cendrawasih. Dengan menempuh berbagai risiko, para petualang masuk jauh ke pedalaman hutan Digul untuk mendapatkan burung yang amat berharga di dunia luar. Kebanyakan para pemburu ini berasal dari Tiongkok. Mereka melengkapi diri dengan senjata untuk menghadapi para pemburu lainnya, suku asli yang gemar memenggal kepala lawannya untuk diawetkan. Legenda tentang suku pengayau ini begitu terkenal hingga ke Eropa, namun tidak menyurutkan langkah para pemburu yang nekat mempertaruhkan nyawa untuk meraih keuntungan besar. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengerahkan patroli tentara menelusuri sungai Digul yang penuh buaya untuk mencegah perburuan ilegal itu. Untuk pertama kalinya, hutan Digul yang tak pernah terjamah manusia kemudian dipetakan. Pada tanggal 27 Januari 1927, Fomelhout, sebuah kapal berukuran sedang milik pemerintah kolonial, berlayar ke hulu sungai Digul. Kapal ini mengangkut ratusan serdadu dan orang hukuman yang ditugaskan untuk membuka daerah baru di hulu sungai Digul. Pada titik 465 km dari muara, Fomelhout membuang sau. Di bawah pengawasan serdadu, orang-orang hukuman ini bekerja membuka hutan. 2 bulan kemudian, sebuah kamp pembuangan yang paling ditakuti telah berdiri. Kamp itu dibangun di daerah hulu sungai Digul sehingga disebut Boven Digul atau Digul Atas. Dikelilingi hutan yang lebat, nyamuk malaria, sungai penuh buaya, dan suku pengayau yang siap membantai siapa saja yang tersesat. Sebuah penjara alam yang sempurna. Mei 1925, pemerintah kolonial Belanda mulai gencar melakukan pembersihan gerakan politik di tanah air. Berbagai organisasi pergerakan dan kepartaian mendapat tekanan hebat dan pengawasan ekstra ketat. Bagi Khalid Salim, adik kandung Haji Agus Salim, anggota Volkskrant dan pemuka Partai Serikat Islam, perlakuan Belanda tersebut merupakan sebuah hukuman. Sebagai pendiri Partai Serikat Rakyat yang berhaluan kiri, Khalid Salim sangat benci perlakuan pemerintah kolonial terhadap kuli-kuli kontrak di Delhi. Peraturan Ponali Sangti yang menghukum penjara kepada kuli-kuli kontrak Delhi asal Jawa yang melarikan diri baginya tidak masuk akal. Khalid Salim memprotes tulisan redaksi Delhi Koran Van der Laan yang menginginkan para pembangkang disapu bersih. Melalui harian pewarta Delhi, Khalid Salim menyatakan perlawanannya.
12 Oktober 1927, ia pun ditangkap Belanda dan ditahan di penjara Medan. Selama 8 hari kaki dan tangan Khalid Salim dibelenggu rantai dan hanya diberi makan nasi kering. Vonis sebagai orang berbahaya bagi ketentraman dan ketertiban pun jatuh. 9 bulan kemudian, Khalid Salim dibuang ke Digul. Digul baginya adalah tempat dengan kesunyian yang mencekik dan mematikan. Kematian dan menjadi gila karena tertikam sunyinya hutan adalah pilihan yang tak terhindarkan. Salah seorang tawanan yang ditakuti dan dihormati bernama Ali Arkam pernah meregang nyawa di tepian sungai Digul ini karena sakit parah. Terik matahari tidak kenal ampun. Rawa-rawa dan sungai penuh nyamuk malaria. Belum lagi ancaman suku pengayau sang pemakan daging manusia. Kengerian dan ketakutan nyaring terdengar hingga ke telinga para aktivis pergerakan di tanah air. Bagi Trikoyo, putra dari Suro Mijoyo, penghuni kamp Tanah Merah tahun 1927, Digul dipilih Belanda untuk membunuh para pejuang dengan cara lain. Suatu tempat untuk membuat orang-orang di luar yang disebutkan zaman normal. Normal itu apa sih? Artinya aman, order. Kalau lawannya order kan disorder, ya. Jadi membuat order itulah yang perlu Belanda itu, supaya semua tentram dan aman. Itu maksudnya Belanda membuat semua orang menjadi takut. Dengan rasa takut itu orang tidak mau berjuang melawan Belanda. Mereka yang dikirim ke Digul terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang mau bekerja dan mendapat upah 40 sen per hari. Golongan yang tidak mau bekerja tapi menerima bantuan natura berupa pangan dan pakaian sehingga mereka disebut golongan naturalis. Dan terakhir, golongan yang selalu membangkang dan melawan Belanda. Golongan terakhirlah yang akhirnya dikirim ke tanah tinggi termasuk Khalid Salim, daerah tak bertuan dan tempat di mana peradaban semakin menjauh. Hamsina, putri dari Muhammad Amin, penghuni awal kamp Digul, baginya kehidupan di dalam pengasingan masih lekat dalam ingatannya. Satu grup ada yang sudah mencari hidupnya bekerja kepada pemerintah Belanda, seperti umpamanya guru sekolah, kantor pos, lurah, ada itu kan dapat gaji dari pemerintah Belanda. Ada juga seperti di sini PU, membersihkan halaman, membersihkan got, membersihkan kebun-kebun. Tapi ada juga seperti orang tua saya itu tidak bekerja tapi mendapat pembagian seperti di sana, di sini disebut sembako gitu. Hari demi hari di Digul sangat membosankan. Khalid Salim mengisi waktu dengan mencari dan meneliti sarang-sarang nyamuk pembawa virus malaria yang telah merenggut nyawa para penghuni kamp pengasingan. Buaya dan ular pun tak kalah ganasnya. Ketika itu, abang saya yang tertua bersama temannya namanya Parno sedang bermain perahu dari hilir ke hulu. Nah, dia lihat Pak Mangun ini sedang mandi. Kakak saya bilang, Mbah Mangun, itu di sana